pagi ini. Dan sahabat Dennis Radio dan PRT News dimanapun kalian berada, saat ini gedung DPR RI sudah dijaga oleh para petugas kepolisian seperti yang di belakang saya ini. Di sini ada teman-teman petugas kepolisian yang sudah hadir dalam melakukan penjagaannya, dan satuan tugas dari Garnisun dan petugas dari jajaran Intel yang sudah berjaga hari ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan sementara waktu, dan nanti kita akan menunggu. Oke sahabat, di mana berada dari kawasan DPR RI TV. Saat ini kami berada di depan DPR RI, dan kebetulan saat ini sudah ada ketua umum dari Gada Metal ya Bang ya, MSMI ya Bang. Bang, tujuan dari teman-teman Gada Metal hari ini hadir untuk apa nih Bang? Hari ini kawan-kawan buruh khususnya KSPI tetap dalam agenda menolak Omnibus Law Cipta Kerja, yang padahal kami sudah sering, elemen-elemen buruh sudah sering turun aksi menolak atas kebijakan Omnibus Law tersebut. Tapi kenyataannya DPR dan pemerintah tidak mengindahkan apa yang menjadi aspirasi kami. Bahkan kami pernah diundang oleh pemerintah untuk menjadi tim dalam pembahasan Omnibus Law tersebut. Tapi sekali lagi, di dalam pertemuan tersebut kita hanya punya hak untuk memberikan masukan, bukan sebagai tim yang bagaimana untuk menentukan tentang aturan-aturan atau regulasi yang memang sangat bertentangan dengan apa yang menjadi yang biasa memang sudah dilakukan, yaitu dengan undang-undang tenaga kerjaan yang mengatur semua tentang perburuan. Bang, beberapa hari yang lalu kan sempat terjadinya PHK massal Bang. Apakah dikaitkan dengan Omnibus Law itu terjadi saat ini? Dengan agenda yang saat ini pemerintah lakukan, khususnya di tenaga kerjaan, ya memang benar banyak sekali terjadi kelompok PHK. Perusahaan-perusahaan berdalih dengan dampaknya COVID-19 sehingga banyak terjadi bukan hanya PHK, pemotongan hak-hak buruh normatif upahnya, pada saat ini juga banyak yang belum dibayar. Apalagi dengan adanya tentang Omnibus Law tersebut yang jelas-jelas akan semakin menyengsarakan buruh itu sendiri. Bang, untuk target hari ini katanya dari SMSI pemanasan. Apakah nanti gelombang kedua akan lebih banyak lagi Bang? Ya, saat ini memang kita terus melakukan pergerakan untuk menolak Omnibus Law. Target hari ini adalah 1.000 massa, dan kita akan terus melakukan jika pemerintah atau DPR sudah menyetop tentang pembahasan Omnibus Law tersebut, maka akan ada lanjutan dan yang akan lebih besar lagi aksi demo kita. Untuk hari ini berapa peserta yang akan dilakukan Bang? 1.000 peserta aksi 1000 pada hari ini. khusus untuk Gada Metal atau dari semua? Dan semuanya. Semuanya ada ya? Ya Tangerang juga ada ya Bang? Ya. Baik Bang, pesan-pesan apa yang sebelum diakhiri wawancara ini Bang? Pesan-pesan apa yang mau disampaikan? Ya, saya berharap pemerintah mendengarkan aspirasi kita sebagai pekerja atau sebagai buruh, yang mana kita sebagai warga negara Indonesia yang punya hak, tentunya punya hak untuk menyampaikan pendapat. Dan kita sebagai wakil rakyat, kita berpesan, dengarkanlah kami suara rakyat yang memang notabene masyarakat Indonesia adalah dari buruh. Karena bukan hanya kami dengan adanya Omnibus Law tersebut yang terancam masa depannya, tapi generasi bangsa Indonesia yang akan datang juga terancam akan kebijakan Omnibus Law tersebut. Baik Bang, terima kasih atas waktunya Bang. Oke, terima kasih. Selanjutnya, terima kasih Bang.
berada di atas jembatan tidak jauh dari gedung DPR RI. Dapat disampaikan para pemirsa dimanapun Anda berada, berdasarkan informasi yang kami terima pada hari ini pagi tadi, di mana Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI menyesalkan sikap DPR RI melalui Panja Panitia Pekerja pembahasan RUU Cipta Kerja diteruskan. Terus kemudian pembahasan meskipun DPR RI sedang reses, sikap DPR RI memprioritaskan pembahasan Omnibus Law menimbulkan kecurigaan seolah-olah mereka sedang kejar target. Dan saat ini berdasarkan pemantauan kami yang ada di atas lokasi gedung DPR RI, di mana kawan-kawan dari FSPMI di wilayah Cikarang sudah berkumpul di depan gedung DPR RI, dan tampak sekali bus-bus yang sudah hadir, sudah tampak. Itu ada dua armada, dan kami akan berusaha juga mewawancarai salah satu peserta dari pendemo tersebut. Radio.com Indonesia dan TMTV News dimanapun Anda berada, saat ini kami akan berada di tengah lokasi pendemo atau pengunjuk rasa dari KSPI dan FSPMI Cikarang. Dan saat ini saya akan menuju ke sana. Lihat di layar kaca Anda, tampak sekali para pendemo sudah mulai berkumpul di lokasi gedung DPR RI. Sementara lalu lintas
membahas soal Omnibus Law. Kami sudah mencoba untuk mengingatkan bahwa Omnibus Law ini berbahaya untuk rakyat, terutama kami kaum buruh. Ada banyak hak kami yang akan hilang di dalam Omnibus Law ini, sehingga kami meminta DPR untuk tidak meneruskan. Bahkan kami juga sudah melalui Presiden. Terus terang ini adalah satu kekecewaan yang yang luar biasa, sehingga dalam kesempatan ini saya ingin mengatakan tolong stop pembahasan Omnibus Law di tengah pandemi. Fokus selesaikan soal pandemi. Itu yang pertama. Yang kedua, pandemi ini sangat banyak merugikan kaum buruh karena banyak sekali pengusaha-pengusaha yang akhirnya memanfaatkan situasi pandemi ini sebagai alasan untuk mengurangi karyawan, untuk mem-PHK karyawan. Sehingga dua tuntutan kami hari ini, yang pertama, kami kecewa terhadap DPR yang terus membahas Omnibus Law sehingga ini harus di-stop. Yang kedua, stop PHK terhadap pekerja di tengah pandemi karena ini sangat merugikan pekerja di Indonesia. Bu, sejauh ini apa sih koordinasinya dengan tim? Kan katanya KSPI juga baru keluar dari tim teknis. Ya. Itu apakah buntut dari situ juga, Bu? Ya, bagi KSPI aksi ini adalah bukan hal yang tabu, tapi juga ini sebetulnya kami lakukan udah paling terakhir ya. Konsep kami sudah berikan, lobby juga kami berikan agar tidak melakukan aksi. Karena terus terang aksi di tengah pandemi bukan satu hal yang baik, tapi harus kami lakukan karena memang pemerintah tidak mau mendengar aspirasi kami kaum buruh yang notabene salah satu stakeholder di dalam pembahasan Omnibus Law. Bu, kalau ini sampai tidak didengar apa sih? Ya, kami akan terus berkonsolidasi dan akan melakukan aksi-aksi besar seluruh Indonesia, anggota SPMI, dan kami akan berkoordinasi dengan semua elemen untuk melawan Omnibus Law. Bu, rencananya kan sesudah dari gedung DPR RI akan dilakukan aksi unjuk rasa ke gedung Menteri Perekonomian. Ya, karena memang ini salah satu motor untuk pembahasan Omnibus Law. Kami juga sudah lobby juga untuk inti tolong di stop, khususnya klaster ketenaga kerjaan, kita bahas ulang. Kita mulai dari nol, kita sepakati bersama isinya seperti apa. Karena ini Omnibus Law berlaku untuk semua masyarakat, tentu stakeholder harus dilibatkan dan didengar, bukan hanya sekedar dilibatkan. Bu, tapi kan KSPI udah mengundurkan diri nih, Bu. Ya. Emang kalau misalkan diajak lagi bakal apa syarat-syaratnya, Bu? Syaratnya bagi kami bukan hanya sebagai tempat konsultasi. Yang kedua, kami hasil kesepakatan itu yang harus menjadi bagian dari isi undang-undang itu. Kalau kami hanya sebagai penggugur kewajiban bahwa ini sudah dikonsultasikan, bahwa ini sudah dilibatkan, tapi aspirasinya tidak diakomodir, ya kami itu akan sama sikapnya seperti itu. Bu, kalau KSPI belum mengundurkan diri, unjuk rasa saat ini ada nggak? Kalau ya tentu unjuk rasa ini kan kami selalu bilang bahwa ini adalah hal yang terakhir. Yeah. Kita melihat situasi, kalau misalnya aspirasi kami sudah ditampung tanpa harus unjuk rasa, untuk apa unjuk rasa? Ya, untuk contoh poin-poin Omnibus Law yang 5 poin itu, Bu, yang dirasa merugikan apa aja sih, Bu, buruh? Ya, yang pertama itu tentang upah. Pasti ini bermasalah karena sudah tidak ada lagi yang namanya upah minimum. Ini seluruhnya menggunakan upah provinsi. Nah, ini mengurangi hak kita yang sudah kita dapat. Kemudian PHK sewenang-wenang, ini juga sangat merugikan buat kita. Baik, terima kasih, Bu. Ya, baik. Ya, sekali lagi mohon kepada para pimpinan Federasi Perwakilan Federasi, ada rekan-rekan dari FSMI, ada rekan-rekan dari Farkes, ada rekan-rekan dari SPKes, ada rekan-rekan dari Aspek, semua perwakilan para pimpinan untuk bisa naik ke atas mobil komando, karena beberapa saat lagi rangkaian agenda aksi kita pada hari ini akan segera kita mulai. Hari ini kita membaur. Ada rekan-rekan Kopasket luar biasa, hari ini kita bersinergi. Mudah-mudahan dari
Dari cuaca yang cerah ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menguatkan kita, memberikan kekuatan kepada kita, memberikan kesabaran kepada kita, dan juga menyadarkan kepada para wakil rakyat berani bersikap, berani berpihak kepada kepentingan kaum buruh dan rakyat Indonesia. Hidup buruh! Oke teman-teman semua, untuk baik kepada aparatur negara, kepolisian dalam hal ini, kepada DPR RI, manakala dalam situasi pandemi COVID-19 ini kita sudah lantang menjelaskan, kita sudah lantang menyampaikan dengan cara lobby, dengan cara audiensi. Tolong pandemi COVID-19 kita fokus dulu penyelesaian di situ. Jangan membangun, jangan membangunkan kami yang sedang bekerja di pabrik-pabrik. Karena dengan terpaksa bila Omnibus Law ini terus-menerus dibahas, tidak ada pilihan lain. Tanggal 14 Agustus tahun 2020 kita akan kepung kantor DPR RI dan Istana Negara, kawan-kawan semua. Siap? Maka selepas dari ini kita konsolidasi. Kita akan melakukan pertemuan secara nasional. Kawan-kawan daerah sudah mulai bergerak. Jawa Timur minggu yang lalu, Cilegon kemarin, Sumatera minggu kemarin. Terus akan kita lakukan. Satu hal yang kita ingin katakan kepada aparatur negara, dalam hal ini khususon Menteri Perekonomian, Menko Eklim, kita hanya akan satu mengatakan, pastikan RUU Omnibus Law Cipta Kerja diterap daripada prolegnas dan di pembahasan di DPR RI. Ketika itu dipaksakan, saya sebagai salah satu pimpinan di afiliasi KSPI dan seluruh rekan-rekan KSPI sudah memastikan kita akan mengosongkan pabrik-pabrik untuk memastikan Omnibus Law tidak akan disahkan. Tidak ada pilihan lain. Tidak ada pilihan lain bagi kami. Karena Omnibus Law ini sama dengan neraka bagi kita sebagai para kaum pekerja. Dan tentunya buat anak cucu kita ke depan. Anak cucu kita ke depan akan menjadi sangat terjolimi di negeri sendiri. Untuk itu saya minta kepada kawan-kawan, kita tunjukkan bahwa kita adalah serikat pekerja yang terorganisir, kita adalah serikat pekerja yang cerdas, kita adalah serikat pekerja yang terdidik. Ya, untuk itu terima kasih kepada aparatur polisi yang selalu mengayomi, menjaga dan melindungi kami dalam melakukan penyampaian pendapat di muka umum. Sekali lagi kita beri aplaus kepada Bapak Polisi. Beliau menjalankan fungsi dan tugasnya, ya. Dan kita pastikan kami KSPI selama aksi tidak pernah ya bersenggolan dengan aparatur negara. Karena kami adalah orang-orang yang terdidik, kami adalah orang-orang yang disiplin, kami adalah orang-orang yang satu komando. Dan kami hadir di sini sudah mendapatkan kajian-kajian kenapa RUU Cipta Kerja itu harus kami tolak. Nanti Bu Kiswan akan menyampaikan sekaligus sosialisasi supaya masyarakat umum juga tahu ini bukan persoalan kami pekerja sekarang, ini bukan kita sekarang, tapi adalah untuk anak cucu kita ke depannya. Apa artinya kita sekolah sampai 12 tahun, SD, SMP, SMA, bahkan mau kuliah S1, S2, ketika masuk kepada lapangan kerja kita hanya diperlakukan seperti budak di negeri sendiri. Itulah fundamental daripada RUU Cipta Kerja ini. Kenapa kita tolak? Kenapa dilawan? Dan tidak ada pilihan lain bagi kami. Lebih baik kita hancur-hancuran sekarang daripada Omnibus Law jalankan. Sepakat kawan-kawan sekalian. Sebagai pemimpin di FSPMI, saya siap mempertanggungjawabkan itu. Kita tidak ada pilihan lain. Kalau pemerintah tidak mau dengar, maka mari. Apa tidak ada lowongan kerja kalau pekerjaan itu diserahkan kepada tenaga kerja asing yang konon pekerjaan itu orang Indonesia pun bisa melakukannya. Sekali lagi kawan-kawan semua, Bu Kiswan, saya minta
nanti secara materinya, sekaligus kita sosialisasi supaya masyarakat umum tahu kenapa kita menolak. Ya, pesan saya sekali lagi, sepulangnya dari sini, konsolidasi di bawah, sampaikan kepada anggota kita, pastikan 14 Agustus kita akan sama-sama mengepung gedung DPR RI dan Istana Negara. Siap kawan-kawan? Masih ada waktu 1 mingguan. Ya, kita akan konsolidasi dan kami pun secara nasional sedang melakukan konsolidasi dengan daerah-daerah. Ya, tapi tetap pesannya protokol COVID-19 tetap harus kita lakukan, ya, karena faktanya itu ada. Ya, saya rasa itu teman-teman semua. Saya nggak ingin panjang-panjang. Pointer yang kita ingin sampaikan adalah yang tidak sesuai dengan cita-cita bagaimana Indonesia dimerdekakan 17 Agustus tahun 1945. Pada hari ini kita hadir pada tempat ini, yaitu tepatnya di Menko Perekonomian, karena di sinilah lahirnya RUU Omnibus Law yang mengindikasikan ternyata dugaannya Menko Perekonomian adalah selalu dari para pengusaha, saudara-saudara, para kapitalis hitam. Dugaan yang kedua, Menko Perekonomian diduga Sahabat di News Radio dimanapun Anda berada, saat ini sempat terjadi kerusuhan entah dari mana, pihak mana. Sepertinya mereka menggunakan atribut, entah siapa ini. Ini sempat terjadi kericuhan. Oke, duduk kawan-kawan yang di belakang, segera merapat. Kawan-kawan adalah buruh yang cerdas, betul. Siap satu komando, siap. Oleh karena itu, yang kita perjuangkan adalah tentang keadilan. Jadi mohon tenangkan diri kawan-kawan. Berbeda sudut pandang itu hal biasa, betul? Oke, teman-teman semua. Dalam hitungan ketiga, seluruhnya duduk. Yang ada di ujung segera merapat. Ayo duduk. Duduk, semua duduk. Tenang teman-teman, cuaca cukup panas, tapi hati kita harus ada, betul? Oke, teman-teman, siap satu komando. Hidup rakyat Indonesia. Bang. Yoi. Adalah ya, yang diduga yang membuat terang Omnibus Law diduga adalah aset asing karena Omnibus Law membuka ruang untuk perampasan sumber daya alam di negara kita, untuk perampasan ekonomi di negara kita, saudara-saudara. Maka wajib bagi kita untuk menolak RUU Omnibus Law, saudara-saudara. Maka itu kami minta kepada Menko Perekonomian untuk mencabut menarik itu Omnibus Law yang tadi dibahas di DPR RI, saudara-saudara. Kami atas nama elemen bangsa ya meminta kepada Menko Perekonomian dan pemerintah lebih fokus menangani permasalahan ekonomi yang termelanda sebelum pandemi COVID-19, saudara. Indikator di ekonomi di negara
berhak negara disesuaikan ibaratkan fokus penyelesaian masalah defisit fundamental ekonomi kita, saudara-saudara. Kami minta kepada Kementerian fokus penyelesaian masalah ekonomi kita, saudara-saudara. Apa permasalahan ekonomi kita? Oke, kawan-kawan semua. Awas, awas, awas. Oke, teman-teman semua. Teman-teman jalan di depan. Yang bertiga, dorong teman-teman ke arah sini. Dorong teman-teman ke sini. Masuk ke dalam mana belum membantu? Dorong masuk. Oke teman-teman, silakan perwakilan untuk bisa masuk ke dalam. Teman-teman perwakilan kita sudah diterima ke dalam, ya. Teman-teman perwakilan, semua. Hah? Bukan awal, bukan akhir, masih sangat panjang. DJ Bogom mainkan musik. Ayo bang. Musiknya agak pelan. Mainkan musik. Bro, musiknya ganti hidup buruh aja bro. Bang Riden Dan kawan-kawan, Bang Riden pulang dengan tertib, teratur. boleh minta waktunya bang. Di jalan dengan tertib, cuman santun etika jalanan kita pakai, ya semuanya. Dari Terima kasih. Ya, oke. Sambil jalan aja. Bang, boleh wawancara ya bang ya. Bang, dari pagi sampai jam siang ini, apa yang bisa disimpulkan dari perjalanan perjuangan teman-teman FSPNI ini bang? Ya, pertama saya merasa Halo bang Heru. Oh gitu. Mas, tungguin mas. Ya, respon dari 3PN RI kami tungguin. Oke, kami siap. rasakan belum ya. Belum ya. Untuk itu kami akan melakukan upaya terus dan melakukan yang lebih besar lagi. Bang, kalau tadi melihat sempat ada clash di lapangan. Pihak Itu mana? hal yang ya. sudah kami duga sebelumnya karena ada pihak-pihak yang memang sangat Maju ke depan, pelan-pelan. ingin Omnibus Law ini disahkan. Ya itu mereka hanya orang-orang yang ya saya nggak bisa mengatakan lah ya. Artinya itu hal yang sudah kami duga juga. Gitu. Makanya kami nggak akan terpancing dengan pola-pola seperti itu. Bang, kalau dilihat dari siang tadi sampai saat ini pertemuan apakah sudah disimpulkan dengan Ya enggak lah, kita udah baca memang hari ini waktu kita menunjukkan aksinya aja. Ya, saya rasa itu aja. Oke, Bang Asih bang. Baik, demikian tadi informasi yang bisa disampaikan berdasarkan kondisi di lapangan saat ini seperti yang terlihat di